Halo semuanya, balik lagi ke channel tutorial. Kali ini aku mau bahas suatu informasi buat para konten kreator TikTok lagi yang mungkin punya permasalahan yang sama atau pernah mengalaminya, di mana view TikTok bakalan turun jika pakai keranjang kuning. Nah, sebenarnya apa ya penyebabnya? Kenapa view-nya itu menurun waktu kita pakai keranjang kuning, sedangkan untuk video-video tanpa keranjang kuning, view-nya itu bisa melebihi atau bahkan banyak gitu ya biasanya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas ya. Jadi dari pengalaman aku sendiri, aku pertama-tama tuh bingung ya. Waktu aku upload video biasa tanpa keranjang kuning, itu view-nya cukup banyak. Tapi waktu aku upload video dengan keranjang kuning seperti ini, view-nya itu sedikit banget dan bisa anjlok gitu ya. Bahkan yang biasanya aku bisa dapat ribuan view, ini kok kalau keranjang kuning jadinya cuma ratusan. Pokoknya perbandingannya itu besar banget sih. Ternyata aku sudah tahu nih jawabannya gimana. Jadi sebenarnya bukan masalah di video kalian yang kurang oke atau gimana, tapi sebenarnya ada beberapa alasan atau penyebab kenapa video dengan keranjang kuning itu view-nya bisa anjlok banget. Nanti setelah aku kasih tahu penyebabnya, aku akan coba kasih tahu tipsnya juga. Jadi kalian harus nonton sampai akhir video ini ya. Oke, langsung aja ke penyebab yang pertama. Pertama, video dengan keranjang kuning akan muncul pada audiens atau penonton yang sudah berumur 18 tahun ke atas atau yang sudah terverifikasi usianya ya. Nah, informasi ini tuh valid karena aku dapatkan dari kreator manajer TikTok yang menyebutkan bahwa fitur keranjang kuning dalam video itu ternyata dikhususkan untuk audiens yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Kalaupun misalnya followers kalian itu kebanyakan anak-anak atau di bawah umur 18 tahun, maka kemungkinan besar video dengan keranjang kuning kalian tidak akan muncul di followers kalian ya. Atau video keranjang kuning tersebut tidak akan muncul di halaman followers usia di bawah 18 tahun. Coba deh kalian bisa perhatikan dan bandingkan sendiri. Ketika kalian mengupload video tanpa keranjang kuning, tentu saja view-nya akan banyak karena tidak ada batasan untuk usianya. Apalagi kalau kalian buat konten memang untuk bisa semua usia. Lanjut lagi, untuk penyebab yang kedua adalah video dengan fitur keranjang kuning didistribusikan kepada audiens yang sesuai dengan produk yang dipasarkan tersebut. Misalnya nih, supaya kalian gampang paham, kita kasih contoh misalnya produk aksesoris seperti jam tangan atau jaket. Produk-produk tersebut pasti punya target pembeliannya sendiri ya. Gak mungkin dong aksesoris seperti ini masuknya nanti ke bapak-bapak yang mungkin kebutuhannya lain ya. Jadi produknya itu nanti ditujukan kepada orang-orang yang memang punya minat yang sama supaya bisa mencapai target pasarnya dan juga memungkinkan lebih banyak pembelian karena disesuaikan dengan minat penontonnya. Contoh lain lagi misalnya produk mom and baby. Siapa sih target penontonnya? Pasti untuk para ibu-ibu ya. Secara otomatis nantinya video keranjang kuning dengan produk mom and baby akan ditargetkan atau ditampilkan pada penonton berusia 18 tahun ke atas atau yang sudah memiliki kebutuhan tersebut atau dari riwayat mereka menyukai produk-produk tersebut. Jadi biasanya di beranda kita itu bakal muncul video-video yang disesuaikan dengan minat kita ya. Kalau kita ada riwayat cari barang atau produk tertentu, maka video-video dengan produk terkait akan dimunculkan di beranda kalian. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan target penontonnya. Nggak mungkin kan kalau produk mom and baby itu didistribusikan kepada para anak ABG atau remaja, kan nggak cocok ya. Jadi memang video-video dengan keranjang kuning itu ada targetnya ya. Jangkauan luasnya itu tergantung pada para penonton yang memiliki minat yang sama. Lanjut lagi kita ke penyebab yang ketiga nih. Penyebab yang ketiga adalah adanya poin-poin kualitas promosi. Jadi poin kualitas promosi yang disebutkan ini adalah yang menjadi tolak ukur produk yang kita jual atau promosikan direkomendasikan oleh TikTok atau tidak. Nah, poin tersebut itu berisi misalnya ada kepuasan produk, performa pengiriman, dan juga layanan penjual. Jika suatu produk memiliki kepuasan pelanggan yang bagus dan banyak terjual, maka secara otomatis poin promosinya juga bertambah banyak. Jadi bisa mendorong penjualan yang lebih tinggi juga. Jadi itu dia 3 penyebab utama yang menyebabkan kenapa video dengan keranjang kuning view-nya lebih turun daripada video yang biasanya atau video yang tanpa keranjang kuning. Lantas bagaimana solusinya? Setidaknya di sini saya akan bagikan ada 2 solusi untuk teman-teman yang mungkin bisa bantu kalian
Untuk mengatasi perasaan khawatir karena view dari video keranjang kuning yang anjlok. Tips pertama adalah kalian bisa selingi konten TikTok kalian dengan konten yang tanpa keranjang kuning. Misalnya kalian bisa buat satu video keranjang kuning, lalu video tanpa keranjang kuning atau sebaliknya. Atau kalian juga bisa bikin dua video keranjang kuning, lalu besoknya kalian buat video yang tanpa keranjang kuning. Kalian bisa coba cara ini dengan rajin upload video. Ini cara yang bagus untuk memberitahu algoritma TikTok bahwa kita tetap membuat konten di luar konten pemasaran produk. Dengan demikian, kalian juga bisa semakin meningkatkan perkembangan dari akun TikTok kalian, di mana orang-orang yang menjadi follower kalian itu mengikuti karena juga ada sesuatu yang bisa diambil dari akun kalian. Misalnya hiburan atau edukasi yang kalian lakukan di akun kalian. Jadi nggak hanya jualan produk, tapi kalian bisa kasih ilmu nih ke orang-orang juga. Kalau gitu kan para follower kita juga nggak jadi bosan ya, karena kita buatnya bervariasi kontennya. Nggak hanya keranjang kuning, tapi juga video-video biasa sebagai konten kreator. Lalu untuk tips yang kedua, kalian bisa gunakan fitur live streaming untuk memasarkan produk kalian atau berjualan di TikTok. Kalau kalian hanya mengandalkan short video, iya bisa juga, tapi kalian bisa semakin maksimalkan dengan fitur live stream. Dengan menggunakan fitur live stream, kalian bisa menjangkau target penonton yang lebih luas selain menggunakan video pendek aja ya. Live streaming ini juga bisa membantu video-video dengan keranjang kuning kalian memiliki view yang meningkat ya. Karena siapa tahu penonton dari live streaming kalian tertarik untuk lihat video-video dari akun kalian. Oke, jadi sampai sini informasi yang ingin saya bagikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu kalian. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini, dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih guys. Jangan lupa selalu semangat dan jaga kesehatan selalu di setiap hari-hari kalian. Kalian juga bisa tinggalkan komentar di bagian kolom komentar dari video ini. Terima kasih.